Baik, kita lanjutkan kembali materi kita. Setelah tadi kita belajar mengenai definisi atau pengertian bahasa, kemudian kedudukan bahasa, dan yang ketiga adalah fungsi dari bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada semua bahwasanya ada 3 bahasa yang harus kita kuasai untuk menghadapi di era 4.0 ini. Yang pertama adalah bahasa daerah, dan yang kedua adalah bahasa Indonesia, dan yang ketiga adalah bahasa asing. Dalam hal ini ada bahasa Inggris, bahasa Arab yang sudah menjadi bahasa pengantar dunia. Selain dari bahasa Indonesia, alat komunikasi yang kita gunakan, bahasa daerah juga adalah salah satu hal yang penting. Karena kenapa? Bahasa daerah merupakan khazanah atau kebudayaan yang telah diwariskan oleh terdahulu kita. Apalagi kita melihat kosakata atau istilah lainnya dalam bahasa Inggris disebut dengan vocabulary. Kosakata dalam bahasa Indonesia sangat masih terbatas. Untuk itu perlu ada unsur serapan dari bahasa lainnya untuk memenuhi kosakata dari bahasa Indonesia. Nah, unsur serapan itu bisa kita ambil yang pertama dari bahasa daerah, kemudian yang kedua dari bahasa asing. Nah, untuk itu diharapkan penggunaan bahasa daerah di lingkungan keluarga agar tetap digunakan dan dipertahankan. Makanya bahasa Indonesia disebutkan sebagai bahasa kedua di setiap orang. Karena kenapa? Setiap lapisan masyarakat memiliki bahasa ibu atau bahasa daerah tersendiri. Nah, kembali kita lanjutkan mengenai fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama, fungsi dari bahasa Indonesia itu adalah bahasa resmi negara. Artinya apa? Setiap kegiatan kenegaraan yang mengurusi negara, baik itu sektor pemerintahan, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lain sebagainya, mereka harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat berkomunikasi dan berinteraksi. Kemudian yang kedua, fungsi bahasa Indonesia itu sebagai pengantar resmi di lembaga pendidikan. Nah, yang kita ketahui lembaga pendidikan itu dimulai dari tingkat dasar sampai dengan ke perguruan tinggi. Setiap lembaga-lembaga pendidikan ini harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai pengantar dalam pembelajaran. Karena bahasa ini dimulai dari yang paling dasar sampai kepada tataran yang paling tinggi. Kemudian yang ketiga, fungsi bahasa sebagai perhubungan untuk kepentingan pembangunan serta pemerintahan. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya negara kita ini terdiri dari beberapa pulau dan bermacam-macam bahasa. Tentu aspek pembangunannya harus secara menyeluruh, dan untuk mensinkronisasikan arahnya melalui jalur komunikasi. Nah, komunikasi yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Kemudian fungsi yang keempat adalah bahasa resmi pengembangan budaya dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Hal ini sudah dibuktikan bahwa kemajuan teknologi dan pengetahuan yang ada di Indonesia tidak terlepas dari bahasa Indonesia. Kemudian selanjutnya, peran bahasa. Nah, bahasa juga memiliki peran. Ada 4 peran bahasa Indonesia yang saya sampaikan di sini. Yang pertama, sebagai alat komunikasi. Ini sudah jelas bahwa setiap bahasa itu tujuannya adalah sebagai alat komunikasi. Namun timbul pertanyaan lain. Apakah ada alat komunikasi lain selain bahasa? Seperti orang yang tidak bisa berbicara, bisu, dan lain sebagainya. Tentu mereka memiliki alat komunikasi, tetapi yang disebut dengan bahasa isyarat. Berbeda dengan alat komunikasi yang kita gunakan pada tataran manusia yang normal. Kemudian yang kedua,
alat untuk menyatakan ekspresi diri. Nah, dari bahasa kita dapat melihat bagaimana ekspresi atau keadaan seseorang. Nah, apabila bahasa yang digunakan keras, kasar, dan lain sebagainya, itu menandakan bahwa mungkin dia sedang emosi dan lain sebagainya. Tetapi bila kita mendengar dari bahasa yang sedih dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa dia sedang mendapatkan sesuatu musibah atau hal lainnya. Nah, makanya disebutkan bahasa itu menunjukkan ekspresi atau keadaan seseorang. Apakah dia senang, susah, gelisah, dan lain sebagainya, bisa kita lihat dari ekspresi bahasa dia. Kemudian yang ketiga, peran bahasa itu alat untuk mengadakan interaksi dan adaptasi. Seseorang yang ingin berinteraksi dengan masyarakat dan bersosialisasi, tentu media yang digunakan adalah bahasa, sehingga kehidupan di tengah masyarakat dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Kemudian yang terakhir, peran dari bahasa itu untuk mengadakan kontrol sosial. Dewasa ini kita perhatikan peranan bahasa melalui aplikasi-aplikasi online sangat mengkhawatirkan sekali. Bahasa-bahasa yang digunakan terkadang jauh di luar konteks keadaan sebenarnya. Nah, ini yang menjadikan tatanan sosial kita menjadi tidak baik. Seharusnya bahasa itu digunakan sebagai alat pengontrol sosial sehingga setiap orang yang mendengarkannya menjadi tenang. Nah, kemudian selanjutnya, ini yang menarik. Disebutkan bahwa bahasa mempengaruhi perilaku. Jadi bukan hanya lingkungan yang dapat mempengaruhi perilaku manusia, bahasa juga mempunyai andil besar dalam perilaku manusia. Tutur sapa yang dituangkan dalam bahasa merupakan perwujudan dari perilaku dan karakteristik seseorang. Variabel bahasa dan perilaku sangat realistis. Pada umumnya, perilaku seseorang bisa ditandai dalam bahasa yang digunakan. Walaupun ada pendapat yang membantah hal ini, tetapi kita melihat secara umum bahwasanya bahasa yang digunakan seseorang itu adalah cerminan dari perilaku atau karakter seseorang. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah ragam bahasa. Apa itu ragam bahasa? Tentu di negara kita memiliki ragam budaya, ragam bahasa, ragam adat istiadat dan lain sebagainya. Begitu juga dengan bahasa, memiliki ragam tersendiri. Nah, ragam bahasa itu adalah variasi penggunaan bahasa yang digunakan sesuai dengan topik yang dibicarakan, berdasarkan hubungan pembicara, lawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Seorang yang komunikatif dalam berbicara itu, dia tahu menempatkan pembicaraannya sesuai dengan konteks yang dia bicarakan. Nah, kemudian dia mengetahui siapa lawan bicara dia. Apakah orang yang lebih tua dari dia, ataukah lebih yang muda dari dia. Nah, gaya atau variasi bahasa ini harus disesuaikan sesuai dengan konteks, dengan siapa dia berbicara. Kemudian dia harus melihat medium pembicara. Nah, kalau kita berbicara, harusnya kita perhatikan di mana tempat kita berbicara. Biasanya pembicaraan di pasar dengan pembicaraan di lingkungan pendidikan itu ada perbedaannya. Nah, bila di pasar mungkin bahasanya tidak tertata sedemikian rupa, tetapi kalau dalam dunia pendidikan bahasanya lebih baik, benar, dan tepat. Kemudian seperti yang saya sampaikan tadi, ada dua media atau sarana yang digunakan dalam berbahasa. Yang pertama disebut dengan ragam lisan, dan yang kedua disebut dengan ragam tulis. Nah, atau ada juga istilah lainnya, ragam lisan ini disebut sebagai hal yang primer, sedangkan ragam tulis ini adalah disebut sebagai sekunder.
kita lihat apa perbedaan dari ragam lisan dan ragam tulisan. Kalau ragam lisan sudah jelas bahwasanya komunikasi yang digunakan secara verbal atau langsung. Nah, sedangkan ragam tulisan ini bahasa yang digunakan melalui rangkaian kata menjadi kalimat dan seterusnya kita sampaikan melalui surat menyurat. Nah, bila kita klasifikasikan kembali laras bahasa tadi, ada ragam bahasa ada dua, ada tulis, kemudian ada lisan. Dalam tulisan dibagi lagi, ada dua ragamnya. Yang pertama ragam formal, kemudian yang kedua ragam non formal. Untuk lebih jelasnya kita akan sambung kembali setelah pesan-pesan berikut ini.